nggak sih Anda ada di situasi harus jual atau beli sesuatu yang unik gitu, terus bingung, ini enaknya negosiasi langsung atau lempar aja ya ke pasar lelang? Sering itu kejadian kayak gitu. Atau mungkin Anda pernah ikut lelang, terus ngerasa ada sesuatu gitu yang bikin Anda nawar lebih tinggi dari niat awal? Kayak ke bawah suasana. Nah, iya kan? Itu yang menarik. Selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam ya bab 13 dari materi yang Anda bagikan, Getting More of What You Want. Fokusnya spesifik nih, soal lelang, lebih dari dua pihak. Betul sekali. Katanya sih, sumber ini punya banyak sudut pandang menarik, kapan lelang itu jadi, strategi jitu, tapi kapan juga bisa malah jadi bumerang. Ya, misi kita kali ini tuh mau bongkar logika di balik lelang. Kapan sih mekanisme ini lebih efektif daripada, katakanlah, tawar-menawar biasa? Oke. Terus, gimana cara kerjanya? Dan ini nih, yang penting banget. Gimana caranya kita bisa lebih cerdik, lebih pinter, biar nggak kejebak sama perangkap psikologis yang sering bikin orang nyesel belakangan. Jebakan psikologis ya. Betul. Intinya, ya gimana caranya Anda bisa dapat lebih pas lagi berhadapan sama dinamika lelang ini. Oke, menarik banget ini. Yuk kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya yang bedain lelang sama proses tawar-menawar atau negosiasi yang ya lebih umum kita kenal lah? Gini, materi ini ngejelasin lelang itu sebagai sebuah mekanisme pertukaran alternatif. Alternatif ya? Iya. Bedanya itu ada di struktur sama aturan mainnya. Lelang itu biasanya nentuin tanggal dan waktu transaksi yang pasti. Nah ini nih, secara otomatis bikin ada kompetisi langsung di antara para calon pembeli. Oh, jadi ada tekanannya gitu ya karena waktu. Betul. Atau penjual kalau kasusnya lelang pengadaan barang gitu, dan seringnya nggak ada interaksi tatap muka atau negosiasi bolak-balik kayak biasanya. Jadi lebih terstruktur, lebih kompetitif gitu ya. Dan mungkin nggak perlu ngobrol alot berjam-jam. Bisa jadi, buat sebagian orang yang mungkin kurang nyaman ya sama negosiasi tatap muka yang intens, format lelang ini bisa jadi lebih menarik. Masuk akal. Materi ini juga nyebutin beberapa format lelang yang umum kita temui. Ada tuh open ascending first price, atau yang kita kenal lelang Inggris lah ya, harga naik terus sampai tinggal satu orang. Iya, yang paling umum kayaknya. Terus ada first price sealed bid, ini tawaran tertutup. Semua masukin satu harga, yang paling tinggi menang, bayar sesuai tawarannya itu. Oke. Ada juga open bid declining price, lelang Belanda. Ini unik nih, harga mulai tinggi, terus turun, sampai ada yang berani ambil di harga itu. Oh, kebalikannya ya? Paham. Nah, pertanyaan gedenya nih, kapan sebaiknya kita milih jalur lelang ini daripada negosiasi? Apa selalu lebih untung? Nah, nggak selalu juga sih. Tapi emang ada kondisi-kondisi tertentu di mana lelang itu cenderung ngasih hasil lebih baik. Terutama soal harga jual rata-rata yang lebih tinggi. Oh ya? Kapan tuh? Bab ini ngegarisbawahi beberapa asumsi penting nih, biar keunggulan ini bisa tercapai. Misalnya, biaya buat cari info harus sama buat semua pihak, terus info penting soal barangnya itu harus sama-sama diketahui. Transparan gitu ya? Iya, terus semua pihak itu netral sama risiko, nggak ada yang terlalu takut rugi atau terlalu berani. Dan nggak ada biaya masuk lelang yang gede banget. Kalau kondisi ideal ini terpenuhi, nah lelang bisa efektif banget. Oke, jadi kalau asumsinya terpenuhi, apa sih yang bikin lelang jadi lebih unggul? Kok bisa harganya lebih tinggi? Keunggulan utamanya itu ada di efisiensinya, lelang buat ngebongkar pihak mana yang punya harga reservasi paling ekstrim. Harga reservasi, maksudnya? Harga reservasi itu batas absolut. Harga paling tinggi yang pembeli mau bayar, atau harga paling rendah yang penjual mau terima. Nah, kalau negosiasi satu lawan satu, angka ini sering disembunyiin rapat-rapat kan? Iyalah pasti. Nah, lelang, dengan format yang kompetitif itu, kayak maksa pihak-pihak ini nunjukin kesediaan mereka buat bersaing sampai dekat batasnya. Jadi, penjual bisa nemuin pembeli yang paling niat, atau sebaliknya, pembeli nemu penjual yang paling butuh jual. Jadi lelang itu kayak mesin pencari harga terbaik yang diam-diam disimpan orang ya? Dan, tadi menarik tuh. Katanya pemenang biasanya cuma bayar sedikit di atas tawaran tertinggi kedua. Jadi, nggak selalu bayar harga maksimalnya dia dong? Tepat sekali. Dalam banyak format lelang, kayak lelang Inggris tadi, Anda menang kalau tawaran Anda paling tinggi. Tapi harga yang dibayar itu seringnya cuma selangkah aja di atas tawaran pesaing terdekat Anda. Oh, beda ya sama negosiasi? Beda. Kalau negosiasi kan mungkin Anda ditekan terus biar bayar harga maksimal yang Anda sanggup. Nah, selain itu, dari sisi persiapan nih,
lelang kadang bisa lebih simpel loh. Gimana tuh simpelnya? Coba bayangin, jual barang langka di platform online. Anda mungkin nggak perlu pusing riset latar belakang tiap calon pembeli atau bikin strategi negosiasi buat masing-masing orang kan? Iya juga sih. Fokus Anda lebih ke gimana deskripsiin barangnya sejujur mungkin, nentuin harga minimum atau reservasi yang masuk akal, sama mastiin prosesnya aman. Udah. Kedengarannya cukup menjanjikan ya. Tapi, ya namanya juga hidup, pasti ada tapinya. Materi ini kan juga nyinggung sisi gelapnya, Lelang. Nah, ini dia. Saya pernah dengar cerita, mungkin Anda juga pernah ngalamin, orang nawar barang di lelang online, sampai harganya itu lebih mahal loh daripada opsi beli sekarang atau buy it now, buat barang yang sama persis di platform yang sama. Ini kan aneh banget, kenapa bisa gitu ya? Nah, ini dia yang di materi ini disebut sebagai gairah kompetitif atau competitive arousal. Gairah kompetitif. Iya, ini fenomena psikologis yang, wah, kuat banget. Intinya sih, ini dorongan irasional buat ngalahin pesaing. Bahkan kalau akibatnya kita bayar harga jauh di atas wajar atau ngelanggar batas harga yang udah kita tentuin hati-hati sebelumnya. Jadi pengen menang aja gitu ya, nggak mikir harganya. Betul, keinginan buat menang ngalahin logika ekonomi. Gairah kompetitif. Kedengerannya kayak emosi yang ngambil alih banget ya. Apa sih pemicunya kok kita bisa kejebak gitu? Bab ini ngidentifikasi 3 pemicu utama nih, yang seringnya kerja barengan. Oke, apa aja tuh? Pertama, kehadiran pesaing yang kelihatan jelas. Mungkin di awal lelang, kalau pesertanya banyak, orang masih nawar hati-hati ya. Tapi begitu lelang udah mulai ngerucut, terus Anda bisa lihat musuh utama Anda siapa, entah itu nama pengguna di layar atau orang di seberang ruangan, fokusnya bisa geser tuh. Tujuannya bukan lagi dapat barang harga bagus, tapi jadi pokoknya ngalahin si dia. Wah, jadi personal ya? Bisa jadi. Kedua, tekanan waktu. Lelang kan ada batas waktunya jelas. Makin deket ke akhir, makin sempit waktu buat mikir rasional, cari data pembanding, atau nanya orang lain. Detak jam itu bikin rasa urgensi, emosi naik, terus kita cenderung balik ke insting atau strategi lama yang mungkin udah nggak cocok. Atau lebih parah, yaitu tadi, ngabaikan batas harga. Keburu-buru jadinya ya? Iya. Ketiga, faktor sosial atau penonton. Kalau lelangnya diliatin orang lain, ada tekanan tambahan buat tampil menang, biar nggak kalah di depan umum. Ini bisa makin nguatin dorongan kompetitif tadi, bikin kita makin nekat. Waduh, kombinasi yang bahaya banget ya. Saingan kelihatan, waktu mepet, diliatin orang pula. Rasionalitas kayak ngungap gitu aja. Ini beneran jebakan dong. Terus gimana caranya biar kita nggak keprosok ke gairah ini dan akhirnya nyesel? Kuncinya, seperti yang ditekankan banget di materi ini, adalah disiplin sama kesadaran diri. Ada beberapa langkah praktisi yang bisa Anda coba terapin. Oke, gimana tuh? Pertama, dan ini paling dasar, tentuin harga reservasi Anda sebelum lelang mulai. Harus berdasarkan analisis objektif ya, jangan pakai emosi sesaat. Terus, yang paling penting, patuhi batas itu. Anggap aja itu garis merah, nggak boleh dilewatin, apapun godaannya. Harus kuat iman ya. Betul. Kedua, pas lelang lagi jalan, coba secara sadar evaluasi lagi strategi Anda. Kondisinya berubah nggak? Ada info baru nggak? Kalau suasana mulai panas, coba mundur dulu sebentar. Kalau Anda bagian dari tim, coba andalin anggota yang lebih kalem buat ngasih perspektif dingin. Oh, jadi ada remnya gitu ya? Iya. Bahkan kalau taruhannya gede, mikirin konsultan luar bisa bantu juga buat ngeredam emosi internal. Ketiga, coba pertanyakan lagi tekanan waktu yang Anda rasain. Ini beneran kesempatan terakhir, atau cuma perasaan urgensi buatan aja? Bisa nggak sih nunggu lelang berikutnya, atau cari alternatif lain? Jangan-jangan cuma FOMO ya, fear of missing out? Bisa jadi. Keempat, selalu ingetin diri Anda sama tujuan awal. Dapetin nilai terbaik, bukan cuma status pemenang. Menang lelang tapi bayar kemahalan, ya sama aja kalah secara strategi. Tujuan awal. Kedengerannya simple, tapi pasti susah ya prakteknya pas lagi panas-panasnya. Oke deh, gairah kompetitif, satu jebakan. Tapi ada lagi nih, disebut kutukan pemenang atau winner's curse. Istilahnya kok kedengeran lebih suram gitu ya, apa maksudnya ini? Iya, kutukan pemenang ini fenomena lain yang sering banget ngejebak penawar. Terutama buat lelang barang yang nilainya itu seharusnya sama buat semua orang. Tapi nggak ada yang tahu pasti berapa nilai sebenarnya. Ini namanya common value items. Contohnya apa tuh barang common value? Contoh klasiknya itu kayak lelang hak eksplorasi minyak di satu wilayah atau lelang frekuensi radio.
Nilai intrinsiknya kan sama aja, tapi tiap perusahaan punya taksiran sendiri-sendiri. Oke, terus kutukannya di mana? Kutukan pemenang itu terjadi pas Anda menang lelang justru karena taksiran Anda soal nilai barang itu adalah yang paling optimis dan kemungkinan besar paling keliru dibanding semua penawar lain. Hah, jadi menang karena paling salah nebak? Iya, Anda menang, tapi kemenangan itu sendiri jadi sinyal kalau Anda mungkin udah bayar kemahalan. Karena Andalah yang paling salah tebak ke arah atas. Materi ini bahkan belak-belakan nyebutnya. Anda menang karena Anda orang paling bodoh di ruangan itu dalam hal akurasi estimasi nilai. Astaga, menang karena paling salah. Ironis banget. Bisa tolong kasih contoh yang lebih gampang dicerna nggak? Bisa-bisa. Materi ini ngasih ilustrasi bagus banget. Bayangin ada lelang amplop isinya duit tunai. Berapa isinya nggak ada yang tahu pasti, tapi nilainya sama buat siapapun yang dapat. Oke. Nah, sebelum nawar, penyelenggara lelang ngasih petunjuk ke tiap calon penawar. Petunjuk ini isinya nilai sebenarnya di amplop itu, tapi ditambah atau dikurangin angka acak, misalnya antara minus $3 sama plus $3. Jadi ada errornya gitu ya? Betul. Jadi, kalau petunjuk Anda tulisannya $6.60, nilai sebenarnya bisa jadi antara $3.60 sampai $9.60. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa tawaran maksimal yang bakal Anda ajuin? Kalau saya cuma punya petunjuk itu, ya mungkin saya bakal nawar $6.60. Itu kan angka perkiraan terbaik yang saya punya saat itu. Nah, disinilah letak kutukannya. Kalau semua orang mikir logis kayak Anda dan nawar sesuai angka di petunjuk mereka, siapa coba yang bakal menang lelang? Yang dapat petunjuk paling tinggi ya, yang kebetulan dapat error plus $3 itu. Tepat. Pemenangnya adalah orang yang kebetulan dapat gangguan acak paling positif, dialah yang paling optimis, tawarannya paling tinggi. Nah, buat ngindarin kutukan ini, strategi yang rasional justru mengharuskan Anda nawar lebih rendah dari angka estimasi atau petunjuk yang Anda dapat. Nawar lebih rendah. Iya, Anda harus mengkompensasi kemungkinan kalau petunjuk Anda itu terlalu optimis. Nawar lebih rendah dari perkiraan terbaik saya. Seberapa rendah? Ada rumusnya gitu. Nah, ini bagian yang paling menarik dan seringkali lawan intuisi kita. Bab ini ngejelasin prinsip penting. Semakin banyak jumlah penawar dalam lelang barang common value kayak gini, seharusnya semakin rendah Anda netapin harga reservasi atau tawaran maksimal Anda. Tunggu. Makin banyak pesaing, malah harus nawar lebih rendah. Itu kan kebalikannya banget dari yang biasa kita pikirin. Bukannya makin banyak pesaing, artinya persaingan makin ketat. Kita harus nawar lebih tinggi dong. Secara intuisi emang gitu rasanya, tapi secara logika nggak gitu buat barang common value. Coba pakai analogi yang di materi ini deh, cukup bagus. Gimana tuh? Coba pikir, siapa yang kemungkinan lebih tinggi badannya, pria tertinggi di Tiongkok atau pria tertinggi di Swiss? Mungkin rata-rata orang Swiss lebih tinggi ya? Mungkin rata-ratanya iya, tapi karena populasi Tiongkok itu jauh lebih besar, miliaran jiwa kan, kemungkinan nemuin individu dengan tinggi badan yang sangat ekstrim, nilai outlier yang tinggi banget, secara statistik itu jauh lebih besar di Tiongkok daripada di Swiss yang populasinya cuma jutaan. Oh, karena sampelnya lebih gede ya? Betul. Prinsip yang sama berlaku di lelang common value. Makin banyak penawar, makin besar kemungkinan secara statistik kalau setidaknya ada satu atau beberapa penawar yang dapat error estimasi yang sangat positif, kayak angka acak plus 3 tadi, yang bikin mereka super optimis. Oke, masuk akal. Nah, karena kemungkinan ketemu penawar super optimis ini naik seiring banyaknya peserta, Anda harus nurunin batas tawaran Anda buat ngelindungin diri dari kemungkinan kalau kemenangan Anda itu cuma terjadi karena estimasi Anda sendiri juga ketinggian, meskipun mungkin nggak setinggi si paling optimis. Jadi antisipasi gitu ya? Iya. Sayangnya, yaitu tadi, gairah kompetitif sering bikin orang ngelakuin sebaliknya. Malah naikin tawaran pas lihat banyak saingan, bukannya nurunin buat jaga-jaga dari kutukan pemenang. Ini benar-benar muter balikin asumsi umum ya. Jadi banyaknya penawar itu bukan jaminan harga bagus, malah bisa jadi sinyal bahaya buat barang common value. Oke, selain jebakan psikologis ganda, ini gairah kompetitif sama kutukan pemenang, ada situasi lain nggak sih di mana lelang emang sebaiknya dihindarin aja? Kapan negosiasi jadi pilihan yang lebih bagus? Ada. Materi ini ngidentifikasi beberapa kondisi penting di mana negosiasi seringkali lebih pas. Apa aja tuh? Pertama, kalau kesepakatannya itu sendiri sifatnya kompleks dan punya banyak dimensi selain harga.
di mana ada potensi gede buat nyiptain nilai bareng atau value creation. Contohnya kayak gimana? Misalnya pas merger atau akuisisi yang ngelibatin integrasi tim, budaya, teknologi, atau pembagian risiko yang rumit. Lelang kan cenderung fokus ke satu variabel utama ya, harga. Nah, dia kurang fleksibel buat ngegali solusi kreatif dan win-win di banyak isu sekaligus. Negosiasi memungkinkan diskusi mendalam dan tawar-menawar di berbagai aspek itu. Pengungkapan informasi yang sensitif banget atau rahasia, proprietary information. Oh, info rahasia perusahaan gitu. Iya, misalnya rahasia dagang, data pelanggan strategis, formula unik. Kalau info ini harus dibagi ke banyak penawar dalam proses lelang, resiko bocor atau disalahgunain kan jadi tinggi banget. Ini bisa ngerusak nilai aset itu sendiri. Bener juga. Sebuah studi yang dikutip di bab ini malah nemuin kalau lebih dari separuh, 52% perusahaan yang punya info rahasia signifikan cenderung dijual lewat negosiasi privat bukan lelang terbuka. Ya buat ngelindungin aset tak berwujud mereka itu. Jadi, kompleksitas kesepakatan sama kerahasiaan info itu faktor kunci ya yang bikin negosiasi lebih unggul. Nah, terkait strategi nih, tadi kan sempat disinggung soal penawaran pertama. Ada strategi menarik lainnya nggak dalam lelang? Mungkin dari sisi penjual. Ada satu strategi yang cukup menarik yang dibahas. Ini relevan banget buat penjual, yaitu sengaja mulai lelang dengan harga permintaan atau harga pembuka yang rendah, bahkan mungkin di bawah ekspektasi nilai sebenarnya. Hah, mulai harga rendah. Bukannya itu resiko barangnya kejual murah banget. Tujuannya apa dong? Tujuannya bukan buat jual di harga rendah itu, tapi lebih kayak pancingan psikologis buat narik sebanyak mungkin penawar masuk ke permainan lelang. Oh, biar rame dulu gitu ya. Iya. Harga awal yang rendah itu nurunin ambang batas partisipasi, bikin lebih banyak orang ngerasa, wah gue punya kesempatan nih. Makin banyak penawar yang terlibat, makin gede kemungkinan lelang itu narik partisipasi dari mereka yang sebenarnya punya valuasi atau harga reservasi tinggi banget. Cerdik juga. Nah, kalau udah banyak penawar yang terikat secara emosional dan kompetitif, momentumnya kan kebangun tuh. Ini bisa micu perang penawaran yang sengit, yang akhirnya malah bisa dorong harga jual akhir ngelewatin harga permintaan awal yang rendah tadi. Bahkan mungkin ngelewatin ekspektasi awal si penjual. Wah, mainin psikologi orang banyak ya. Contoh nyatanya itu fenomena di pasar properti yang lagi panas banget, kayak di Silicon Valley. Strategi listing harga rendah ini sering dipakai buat mancing bidding wars. Strategi mancing keramaian ya. Oke. Setelah kita jelajahi berbagai aspek ini, apa nih intisari utama yang perlu kita pegang dari bab 13 soal lelang ini? Poin-poin pentingnya apa aja? Oke, pertama nih ya. Lelang itu bisa jadi alat yang kuat banget dan efisien buat nemuin harga terbaik yang kesembunyi di pasar. Baik pas Anda jual maupun beli. Sip. Persiapannya bisa beda, kadang lebih simpel daripada negosiasi. Terutama kalau Anda nggak nyaman interaksi langsung atau emang susah ngidentifikasi calon lawan Anda siapa aja. Oke, poin pertama. Kedua? Kedua, jangan pernah remehin kekuatan psikologi dalam lelang. Waspada sama gairah kompetitif yang bisa bikin Anda buta rasionalitas cuma demi pengen menang. Iya, itu bahaya banget. Dan pahami juga risiko kutukan pemenang, apalagi kalau berhadapan sama aset common value. Ingat, kemenangan di situ bisa jadi artinya Andalah penilai yang paling keliru. Poin kedua, waspada jebakan psikologis. Terus, yang ketiga? Ketiga, lelang itu bukan solusi buat semua situasi. Kalau kesepakatannya rumit, banyak variabel non-harga, atau ngelibatin info super rahasia, nah negosiasi yang lebih mendalam mungkin jalan yang lebih bijak buat maksimalin nilai dan ngurangin resiko. Jadi, pilih alat yang tepat ya? Betul. Dan yang terakhir, yang paling fundamental dan perlu diulang-ulang terus nih, disiplin baja sama harga reservasi Anda itu pertahanan terbaik. Ini kuncinya ya. Ya, tentukan batas berdasarkan logika sebelum emosi ngambil alih. Dan jangan biarin tekanan sesaat ngegoyahin tujuan jangka panjang Anda buat dapetin kesepakatan yang benar-benar untung. Logis yang punya aturan mainnya sendiri. Kompleks juga ya. Tepat sekali. Dan ini ngebawa kita ke sebuah refleksi penutup nih buat Anda bawa pulang. Kalau bias psikologis kayak gairah kompetitif sama kutukan pemenang itu begitu nyata dan kuat ya dalam konteks lelang, seberapa sering menurut Anda bias-bias serupa, mungkin dengan nama atau bentuk yang agak beda, nyelip masuk dan ngaruhin keputusan kita dalam negosiasi sehari-hari? Menarik pertanyaannya. Atau pilihan investasi? Atau bahkan keputusan penting lainnya dalam hidup yang ngelibatin persaingan, ketidakpastian, atau tekanan waktu?
Ya, sebuah pertanyaan lah buat direnungin lebih dalam tentang gimana sih pikiran kita ini bekerja di bawah tekanan. Wah, jadi mikir nih. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Semoga ada manfaatnya. Dan sampai jumpa di eksplorasi sumber pengetahuan berikutnya.